Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sesi konseling hari ini. Mana kabarnya? Apakah baik? Alhamdulillah baik ya Mas. Oke, sebelum kita lebih lanjut nih, kita perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Seva Deka Pradana. Bisa dipanggil Pak Deka, Kak Deka, ataupun Mas Deka, terserah Masnya. Senyamannya Masnya. Oke, karena saya udah perkenalan, Masnya bisa perkenalan diri kayak nama, terus sekolah gitu di mana, terus gitu aja sih dulu. Perkenalkan saya Moka dari SMA 7 Malang. Oke, Mas Moka dari SMA 7 Malang. SMA 7 Malang. Oh, saya juga alumni SMA 7 Malang nih kebetulan. Saya juga Oh iya tak Mas? ya alumnus SMA 7 Malang Oh siap angkatan siap. 2021 gitu. Hmm, Nah, saya sekarang kelas 3 Mas. kelas 3 gitu. Oke, oke. Iya. Gimana SMA 7 Malang kabarnya? Udah berkembang apa enggak gitu? Dari Aduh. bangun-bangunannya. Ya udah ganti kepala sekolah lagi sih Mas kemarin Mas yang terbaru sih. Gitu. Oh, udah ganti kepala sekolah. Bukan Pak Pak Anu lagi. Siapa namanya? Ya. Terakhir kan saya tuh Pak Lili ya gitu. Oh, Pak Udah Lili. ganti. Oke, oke, Pak Lali. Pak Iya. Lili. Oke. Nah, terus kabar indoornya gimana, Mas? Kabar indoor, bangunan indoor. Bangunan GOR maksudnya. Ya, gor, indoor gor. Masih sama aja sih Mas. Ada Oh, ada tribun udah gitu aja sih. Nggak ada oh, oke. dibangun-bangun lagi kayaknya. Oke, jadi cuma tambah tribun gitu aja ya, nggak ada kayak udah jadi indoornya gitu belum? Oke. Nggak ada. Guru-gurunya masih sama apa nggak kayak Bu Ismi gitu masih sama apa enggak? Ada Bu Ismi itu masih ngajar kemarin tuh. Tiba di ngajar saya kemarin. Kayaknya udah ganti sih Mas. Banyak guru mudanya sekarang. Gitu. Jadi udah ganti lah ya, kayak banyak guru muda dibanding guru tua. Iya udah 5 tahun ya Mas berarti ya. Oh iya benar. Jadi kangen lah ya, intinya dengan Iya. sekarang itu. Oke. Saya eh sambil minum nggak apa-apa Mas ya? nggak apa-apa, nggak apa-apa. Senyaman masnya gitu. Nah, masnya kesibukan akhir-akhir ini ngapain aja? Kayak kan masnya udah kelas 3 nih. Udah pastinya udah mau kelulusan nih. Gimana kabarnya? Gimana kesibukannya? Aduh kalau akhir-akhir ini sih kayaknya lagi sering main aja sih Mas. Sering nongkrong gitu Mas. Oke, oke. Jadi masnya akhir-akhir ini sering nongkrong dan main gitu aja ya. Kalau ujiannya Iya. gimana mas? Apakah masnya ujiannya udah selesai apa belum? Ujian apa Mas maksudnya? Ujian kelulusan gitu, ujian akhir. Udah Mas. Udah, udah mulai menatap kuliah gitu? Apakah udah ada rencana? Nah itu sih Mas, sampai sekarang sih masih belum kepikiran nih. Kepikiran tapi kayak masih males gitu Mas, kayak bingung ke soalnya Oke, mau oke, kemana gitu. oke, oke. Dapat dipahami mas ya. Nah, kita cukuplah bahasa basinya udah cukup kita bahas-bahas tentang nostalgia tentang SMA 7 Malang. Oke. Selanjutnya Ya, kita akan ke lebih serius gitu. Sebelumnya masnya apakah pernah ikut sesi konseling? belum pernah Mas. Oke, belum pernah ya jadi ikut sesi konseling. Jadi mungkin akan saya jelaskan. Jadi sesi konseling ini masnya bisa bercerita senyaman mungkin, terbuka mungkin kepada saya karena di sini ada sebuah asas bahwasanya semua yang disediakan di dalam sesi konseling itu hanya akan ada di sesi konseling itu. Jadi masnya nggak perlu khawatir lah, masnya ceritanya akan tersebar ataupun masnya akan malu untuk ceritanya tersebar gitu. Jadi masnya senyaman mungkin, seterbuka mungkin untuk membahas masalah masnya gitu. Dapat dipahami mas? Dapat Mas, Oke, dapat dapat paham. dipahami. Oke, dan juga untuk waktu dari sesi konseling hari ini kita akan berjalan selama 20 sampai 30 menit. Di antara itu jadi masnya bisa cerita, kita bisa tukar ya, ide dan juga kita bisa membahas masalah ini selama 20 sampai 30 menit ke depan. Dapat dipahami, Mas? Dapat dipahami Mas, Dapat diterima? dapat diterima.
Oke, kalau Masnya memahami dan menerima semua aturan dan juga asas, sebelum itu Masnya kita bisa bicara dulu tujuan dari Mas datang ke sesi konseling hari ini itu untuk apa? Tujuan. Hmm, saya datang ke konseling itu tujuannya ya ingin apa nyari jawabannya sih Mas, biar ngatasi kebingungan saya gitu Mas. Oke, oke, dapat dipahami. Jadi, Mas Moka sendiri datang ke sesi konseling hari ini untuk mencari jawaban dari kebingungan yang dihadapi oleh Mas Moka. Oke, Iya Mas. oke. Kalau Masnya udah paham nih tujuan apa yang ingin didapatkan pada sesi konseling hari ini, Mas Moka bisa mulai menceritakan permasalahan yang dihadapi oleh Mas Moka. Dipersilakan. Ya, jadi maaf ya sebelumnya karena saya jarang banget buat cerita-cerita gini Mas. Tapi akhir-akhir ini kan ya emang udah waktunya buat masuk kuliah ya Mas ya. Ya, Udah didorong juga sama keluarga sama teman-teman sahabat pastinya buat apa daftar-daftar kuliah ke sini ke situ jurusan ini aja gitu. Tapi saya sampai sekarang masih bingung Mas, enaknya kemana, ke ngambil jurusan apa, terus ke univ mana gitu kan. Nah, pas saya bingung gitu, saya biasanya sih ini sih Mas, ganti waktu-waktu mikir saya itu buat nyari kesenangan gitu Mas biasanya, buat misal masih main game gitu atau enggak nongkrong sama temen gitu Mas. Nah, saya bingungnya itu sampai kapan gitu Mas, kayak gitu-gitu terus gitu Mas. Karena soalnya bingung terus tuh kayak nggak tahu mau kemana gitu Mas ujung-ujungnya. Terus kalau nggak tahu kemana malah endingnya nanti main game, main apa gitu Mas. Gitu Mas. oke, oke, dapat dipahami. Jadi permasalahan Mas Moka sendiri, Mas Moka ini dari tahap kebingungan ya bahwasanya kan habis ini lulus SMA, kemudian Mas Moka harus didorong oleh teman-teman dan keluarga untuk melanjutkan ke kuliah. Nah, Mas Moka Iya, sendiri di sini mengalami kebingungan, terus yang akhirnya di sini Mas Moka menunda-nunda untuk belajar, terus menunda-nunda untuk melakukan iya, kegiatan yang positif gitu. Intinya Mas Moka ini bermalas-malasan gitu ya. iya Mas, Oke, benar. oke, oke, dapat dipahami. Oke. Nah, Mas Moka sendiri, apa yang membuat diri Mas Moka itu sering melakukan permasalahan ini kayak dari menunda-nunda tugas terus malas-malasan itu apa yang membuat Mas Moka sering melakukan hal ini? Karena nggak ada apa ya bilangnya, kayak nggak ada ini sih, nggak ada rasa urgensi gitu sih Mas dari saya gitu kayak Oke, bisa lah ini nanti nanti karena kayak saya mikirnya tuh masih lama juga kan itu buat apa tenggat-tenggatnya juga sebenarnya oke, oke, bisa dikerjain di lain waktu gitu saya mikirnya. oke, oke. Jadi Mas Moka sendiri menunda-nunda tugas terus menunda-nunda untuk belajar itu karena Mas Moka itu menggampangkan lah intinya. Jadi kayak Mas Moka itu kayak oh tugas ini gampang terus belajar nggak usah dulu masih kita senang-senang dulu seperti itu. Iya sih, baru kepikiran kayak seperti itu ya Mas, saya menggampangkan. Oke, oke. Jadi Mas Moka menggampangkan. Nah, eh, Mas Moka sendiri, kan Mas Moka ini dalam tahap belajar nih ya. Kita fokuskan ke belajar gitu. Mas Iya. Moka belajar untuk menentukan ke kuliahnya itu bagaimana. Nah, Mas Moka sendiri itu kapan sih biasanya mulai untuk belajar untuk kita fokus ke kuliah itu belajar untuk materi-materi yang disiapkan untuk masuk kuliah itu mulainya kapan? Nah itu karena kan tiap hari kayak nggak ada kegiatan ya, jadi biasanya pagi tuh habis sarapan tuh saya pernah coba buka-buka materi-materi buat belajar-belajar tes gitu kan. Tapi kalau langsung belajar gitu nggak bisa masuk ke apa ke otak materinya. Jadi saya biasanya pemanasan dulu itu kayak pemanasannya tapi kayak melakukan hal lain gitu. Misalnya kayak ya main game lah atau enggak ngapain gitu. Baru belajar materi. Oke, oke. Jadi Mas Moka itu mulai belajar tuh di senggang waktu luang gitu ya kayak
Kalau ada di pagi hari ya pagi hari, kalau di Iya, malam hari seperti itu. Oke. iya Mas. Nah, sebelum Mas Moka belajar nih, sebelum Mas Moka belajar itu biasanya Mas Moka ngapain sih, kayak kegiatan-kegiatan kecil sebelum Mas Moka belajar, kayak main game atau gimana, atau makan atau Nah, itu sih Mas. Biasanya saya nggak pernah kalau tiba-tiba langsung belajar gitu, kayak nggak pernah masuk di otak sih. Jadi ya seringnya sih main game sih Mas, atau enggak ya kemana gitu keluar sama temen gitu. Tapi kadang nih bablas gitu sih Mas, sampai lupa waktu gitu kalau main gamenya. Jadi ujung-ujungnya nggak belajar juga gitu Mas. oke, oke. Jadi Mas Moka sendiri itu kayak sebelum melakukan belajar itu Mas Moka bermain game ataupun keluar sama teman. Tapi Mas Moka sendiri mengatakan bahwasanya Mas Moka itu bisa saja bermain game terus dan melupakan belajar, seperti itu ya. Oke, Iya, oke, dapat dipahami. Nah, Mas Moka sendiri biasanya itu bermain game itu berapa lama sih waktunya? nggak nggak saya cek sih, tapi biasanya lama sih Mas. Sejam, netnya tuh sejam gitu kan terus belajar. Tapi bisa-bisa lebih sih, 2 sampai 3 jam mungkin. Jadi bisa lebih lah dari 2 sampai 3 jam itu bisa. Iya. Nah, terus kan Mas Moka ini kan targetnya besar nih. Nah, apa sih target kecil ke depan gitu, kayak apa yang bisa kamu capai pada hari ini, misalnya kayak hari ini saya perlu ngapain gitu. Apakah ada seperti itu? Hmm, baru banget ini ya. Mungkin kepikiran saya mungkin mau pelajarin satu subbab tertentu sih, Mas. Jadi oke, baik. Jadi Mas Moka sendiri udah mulai caranya gitu ya. Jadi udah mulai baru tadi itu punya pandangan untuk belajar sebab itu karena itu Iya. penting. Oke. Nah, Mas Moka sendiri, bagaimana sih Mas Moka cara mengatur waktu sebelumnya ini? Apakah Mas Moka udah kayak punya mengatur waktu untuk kayak hak-hak dulu, terus kewajiban gitu, kayak kita main HP, terus kita belajar gitu? Apakah Mas Moka itu udah punya kayak cara mengatur waktunya gitu? Nggak punya sih, Mas. Nggak ada kayak gitu. Nggak ada. Oke, oke, dapat dipahami. Jadi Mas Moka sendiri ini belum bisa belum menerapkan lah apa itu mengatur waktu atau time management seperti itu. Oke, dapat dipahami. Belum. Nah, Mas Moka sendiri, dari anggapan diri Mas Moka, apa sih yang bisa membantu Mas Moka untuk lebih fokus ke depannya seperti itu? Fokus dalam ngerjain satu hal gitu misalnya. Itu mungkin ya kalau misalkan fokus belajar ya di lingkungan yang hening gitu sih, Mas, biasanya, Mas. Gitu. Terus yang nyaman juga gitu sih, Mas. Oke, jadi Mas Moka ini fokus ketika momennya tepat itu ya, kayak momen hening, terus santai, tenang gitu. Jadi Mas Moka Iya. bisa fokus lebih belajar. Oke. Nah, Mas Moka kan kita bahas belajar tadi. Nah, kebiasaan Mas Moka ini bermain game, terus menunda-nunda belajar, menunda-nunda apapun itu kewajiban dari Mas Moka, dan juga malah main game seperti itu atau keluar dengan teman. Nah, apa sih kebiasaan yang ingin Mas Moka ubah mulai sekarang? Seperti itu. Ya kalau sekarang sih saya pengen ngurang-ngurangin main game sih Mas. Sama nongkrong nggak jelasnya sih. Daripada gitu kan mending ya diluangkan waktu yang buat belajar atau enggak ngapain yang lebih produktif gitu sih Mas sebenarnya. Tapi ya susah banget sih Mas. Kayak nggak ngegame gitu. Oke, oke, dapat dipahami. Nah, jadi Mas Moka sendiri itu ingin mengubah kebiasaan game ataupun nongkrongnya dengan kebiasaan yang lebih positif kayak belajar dan lain sebagainya, bisa lebih fokus kepada hal-hal yang baik gitu, kayak lebih Iya. bermanfaat intinya. Mas Moka sendiri, apakah Mas Moka itu ada kepikiran bahwasanya ketika Mas Moka melakukan hal-hal seperti kewajiban Mas Moka itu mereward diri Mas Moka dengan apa yang Mas Moka suka? Enggak sih Mas. Enggak ya, enggak pernah ya. Enggak Oke, pernah. kalau misalnya gini Mas Moka, apa sih yang membuat Mas Moka itu semangat belajar biasanya gitu?
Semangat sih mungkin enggak ya, tapi kayak terpacu aja gitu sih kalau misalkan udah deket-deket waktunya ini makin deket, jadi kayak udah wah harus belajar nih, harus paham nih biar bisa masuk kampus gitu. Oke, oke, dapat dipahami. Jadi kayak Mas Moka itu bisa membuat semangat belajar itu ketika deket-deket waktu ujian. Oke, dapat dipahami. Iya. Nah, Mas Moka sendiri hal menyenangkan apa? Misalkan hal menyenangkan apa yang bisa Mas Moka lakukan setelah Mas Moka belajar seperti itu? Mungkin sih main game lagi sih Mas, kayak oh, udah mentok nih, udah otak udah capek nih, ya udah main game biar refreshing gitu. Oke, oke, dapat dipahami. Jadi gini, mungkin saya jadi kayak reward ketika Mas Moka selesai belajar itu Mas Moka bisa bermain game seperti itu. Iya. Oke. Nah, jadi dari diri Mas Moka sendiri, ketika Mas Moka ingin selesai mengerjakan belajar gitu kayak belajar tentang materi-materi kuliah gitu, Mas Moka kepikiran apa untuk memberikan diri Mas Moka reward gitu. eh Kayak mungkin beli beli jajanan gitu deh kayaknya. Oke, beli jajanan gitu ya. Jadi Iya. Mas Moka sendiri memberikan reward pada diri Mas Moka bahwasanya Mas Moka ketika selesai melakukan belajar, Mas Moka bisa membeli makanan untuk jajan atau makanan untuk diri Mas Moka sendiri. Nah, Mas Iya. Moka, apakah itu udah merasa Mas Moka diri Mas Moka itu puas dengan reward tersebut? Nggak tahu juga sih Mas, karena belum belum nyoba juga, jadi baru kepikiran aja gitu sih. Tapi Habis oke, capek belajar gitu kan, wah enak nih makan-makan sebenarnya. oke, Gitu oke, sih Mas kepikiran. oke. Jadi Mas Moka itu merasa senang lah ketika Mas Moka habis belajar terus mendapatkan reward yang bisa membeli makanan atau jajan di luar. Nah, jadi Iya. bagaimana jika Mas Moka menerapkan hal ini? Jadi kayak Mas Moka itu menetapkan reward ketika Mas Moka selesai belajar, Mas Moka itu bisa membeli jajan, terus membeli makanan ataupun bermain HP lah, tapi di waktu Hmm. setelah selesai belajar. Itu agar membuat diri Mas Moka bisa lebih baik gitu kan, jadi lebih semangat untuk belajar gitu. Dapat Oh, dipahami Mas Moka? maksudnya misalkan mainin gamenya ini habis belajar gitu ya, belajar Iya, dulu. iya Oh, betul, betul. Jadi kayak selesai belajar itu kan kewajiban apa yang ingin Mas Moka lakukan untuk bisa mencapai target Mas Moka. Nah, setelah belajar itu kan kayak kita istilahnya kayak kewajiban dan hak gitu. Jadi kita melakukan kewajiban-kewajiban kita terlebih dahulu, terus kita baru mendapatkan hak kita yang baik hmm, untuk kita seperti itu. Jadi iya Mas Mas. Moka bisa memberikan reward pada diri Mas Moka jika berhasil melakukan sesuatu tersebut. Nah, selanjutnya kan kita udah dapat nih reward dari Mas Moka ketika Mas Moka senang selesai melakukan tugas itu. Nah, kalau Mas Moka tidak menyelesaikan belajar gitu, walaupun tidak belajar, punishment apa ya menurut Mas Moka bisa membuat jerah diri Mas Moka gitu? Nggak nggak belum pernah kepikiran sih Mas kalau hukuman-hukuman itu Mas. Oke, oke. Oke, oke. Jadi gini aja. Menurut Mas Moka, hukuman apa yang bisa membuat diri Mas Moka jera gitu? Hmm, karena kebetulan mungkin kebanyakan nongkrong ya, sama Oke, kebanyakan main HP mungkin ya, berarti nggak boleh nongkrong gitu mungkin Mas, atau nggak boleh main HP juga gitu di waktu tertentu kalau emang nggak belajar misalnya. oke, oke, dapat dipahami. Jadi Mas Moka ini ketika tidak melakukan belajar ataupun kewajibannya ini, Mas Moka menghukum diri Mas Moka sendiri dengan tidak boleh bermain HP ataupun tidak nongkrong seperti itu. Iya. Apakah Iya Mas Mas, Moka menerima konsekuensinya seperti itu? menerima sih Mas,
karena emang penting juga sih kalau Oke, dipikir. oke. Kalau Mas Moka menerima, jadi di konseling ini kita akan membuat sebuah kontrak atau komitmen untuk diri Mas Moka gitu. Jadi kayak eh, Mas Moka melakukan gimana ya, Kak? Ibaratnya kita akan saya akan kirim filenya kepada Mas Moka untuk mengisi kayak misalnya ini Mas Moka, saya ingin belajar untuk masuk kuliah. Bisa dimulai biasanya belajar jam berapa Mas Moka? Jam Pagi jam 9 pagi jam 9 sampai jam berapa? Seperti itu. sampai duhur berarti jam 11 12-an lah. Jam 12 gitu ya. Jadi Ya. saya berkomitmen Moka, saya Moka berkomitmen untuk belajar dari jam 9 sampai jam 10 pagi sampai jam 12 pagi seperti itu. Nah, terus eh, kita akan lakukan juga kayak jika saya melaksanakan belajar ini atau kewajiban ini, saya mendapatkan reward saya yang berupa tadi apa Mas Moka? Beli jajan. Beli jajan. Oke, jadi Mas Moka beli jajan, saya mendapatkan reward saya yaitu beli jajan dan jika tidak saya lakukan, saya akan mendapatkan punishment saya yaitu eh nggak boleh nongkrong. oke, nggak boleh nongkrong. Jadi Mas Moka membuat komitmen seperti itu, bahwasanya Mas Moka saya berkomitmen, saya akan belajar dari jam 9 pagi sampai sampai jam 12 siang. Mohon maaf saya batuk. Ya. Terus saya jika melakukannya, saya mendapatkan bisa membeli jajan dan saya jika tidak saya lakukan, saya akan eh, tidak boleh nongkrong seperti itu. Oke, menurut Mas Moka, apakah komitmen itu bisa membuat Mas Moka lebih termotivasi ke depannya seperti itu? Eh, Bisa sih harusnya karena emang hari-harinya kayak nongkrong terus gitu sih. Bisa Mas. Jadi Mas Moka udah siap kayak dengan komitmen itu Mas Moka berubah menjadi lebih baik ke depannya gitu. Siap Mas. Siap Mas. Nah, apakah Mas Moka sendiri sudah siap menjalankan komitmen tersebut dengan kesepakatan tersebut? Siap. Siap. Oke, kalau Mas Moka udah siap, terus Mas Moka siap untuk menjalani komitmen tersebut. eh Mas Moka, semoga Mas Moka siap lah untuk dan bisa untuk melakukan ke depannya. Nah, di komitmen tersebut kita juga akan menentukan tenggang waktunya gitu, seminggu ke depan seperti itu. Jadi Oke. kita lihat terlebih dahulu kayak minggu ke depan Mas Moka melakukan komitmen tersebut, kita lihat evaluasinya bagaimana, apakah Mas Moka termotivasi ataukah Mas Moka malah eh lupakan hal tersebut. Jadi Mas Moka kita lihat seminggu depan. Jadi seminggu depan kita akan lakukan sesi konseling lagi. Kita akan lihat gimana perkembangan dan evaluasi dari diri Mas Moka tersebut. Dapat dipahami Mas Moka? Dapat dipahami Mas. Oke, kalau dapat dipahami, apa sih yang Mas Moka dapatkan pada sesi konseling hari ini? Di konseling ini saya mendapatkan mungkin eh, cara biar kita termotivasi buat melakukan kewajiban gitu sih. Karena setelah melakukan kewajiban kita tadi mendapatkan reward tadi apa hak gitu juga. Kalau tidak melaksanakan kewajiban maka mendapatkan punishment atau hukuman Oke, gitu sih. oke, oke, baik. Bagus sekali Mas Moka. Kesimpulan yang dapat diambil. Mungkin sebelum kita akhiri, kesimpulan yang kita dapatkan pada sesi konseling hari ini itu Mas Moka mengalami permasalahan yaitu kebingungan untuk masuk kuliah, terus akhirnya Mas Moka di situ berdampak pada diri Mas Moka menunda-nunda tugas, terus menunda-nunda belajar untuk masuk kuliahnya bagaimana. Nah, di sini di sesi konseling hari ini Mas Moka berkomitmen untuk bisa menjalankan belajar ini dengan beberapa aturan kayak Mas Moka belajar dari jam 9 pagi sampai jam 12 sore sampai jam 12 siang. Terus jika Mas Moka melakukannya, Mas Moka dapatkan reward yaitu berupa Mas Moka bisa beli jajan dan jika Mas Moka tidak lakukannya Mas Moka mendapatkan punishment yaitu tidak boleh nongkrong seperti itu. Jadi Mas Moka udah siap nih untuk melakukan komitmen tersebut.
Siap, Mas. Oke, kalau Mas Moka udah siap, kita bisa atur sesi konseling ke depan kayak di hari yang sama dan mungkin untuk tempatnya sendiri kita bisa diskusikan lagi nanti apakah kita online seperti ini lagi ataupun offline ketemu secara langsung seperti itu. Nanti Siap, kita Mas. bisa Bisa. diskusikan lagi dan untuk jam dan waktunya sama. Dapat dipahami Mas Moka? Dapat dipahami, Mas. Apakah Mas Moka menerima seperti itu? Siap, saya menerima. Oke, kalau Mas Moka menerima, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Mas Moka terkait sesi konseling kita hari ini ataupun ke depannya? Cukup sih, Mas. Sudah aman. Oke, kalau Mas Moka merasa cukup dan Mas Moka merasa tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, mungkin sesi konseling hari ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih Mas Moka telah mengikuti sesi konseling hari ini dengan baik. Saya harap Mas Moka bisa berkembang menjadi orang lebih baik ke depannya gitu Mas Moka. Ya, Mas. Terus saya tunggu juga komitmen dari Mas Moka untuk melakukan apa yang kita udah kontrakkan tadi. Terus untuk surat komitmennya nanti saya kirim file kepada Mas Moka bagaimana caranya gitu. Jadi kayak bagaimana isinya di situ Mas Moka bisa print terus tanda tangan untuk diri Mas Moka sendiri. Seperti itu. Siap, Oke, siap. mungkin segitu aja sih sesi konseling hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih Mas Moka telah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mas. Ya, sama-sama Mas. Semoga sukses.